Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Ade Alvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari yang menyebut namanya ini Mbak Ainun ya. Beliau akan menceritakan pengalaman ibunya waktu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Tapi sebelum ke cerita, jangan lupa ya, untuk yang di Spotify follow Dongeng Tengah Malam, dan yang di YouTube subscribe SES Media Network, dan jangan lupa klik like-nya dan juga ditunggu komentarnya ya. Cerita ini didapatkan oleh Mbak Ainun dari almarhum ibunya. Semasa Mbak Ainun bahkan masih belum lahir ya pada masa itu. Kejadiannya ini sekitar tahun 80-an. Tepatnya Mbak Ainun juga nggak ingat ya. Sekitar tahun 80-an menurut cerita almarhum ibunya ini. Orang tua Mbak Ainun ini tinggal di sebuah desa ya, di mana tahun 80-an itu di desanya itu termasuk masih belum padat. Jadi seperti desa-desa pada umumnya ya, yang masih belum ada listrik. Jadi untuk penerangan biasanya itu menggunakan lampu tempel atau lampu minyak tanah itu ya, dan juga lilin. Bahkan di sekitar tempat tinggal orang tuanya itu ya masih banyak persawahan, bahkan rawa-rawa itu juga masih ada. Terus di belakang rumah itu juga tanaman pohon bambu itu ya, itu masih rimbun. Jadi kalau malam hari itu bisa dibayangkan ya, tentunya sepi sekali. Bisa saya bayangkan pada masa waktu kecil saya dulu. Jadi kalau sehabis isya gitu ya, di desa itu rasanya sepi sekali. Yang terdengar hanya suara-suara hewan malam seperti jangkrik atau burung apa itu. Hanya itu aja suara-suara di malam hari itu. Sedangkan untuk kegiatan sehari-hari, misalnya mandi atau buang hajat ya, buang air besar atau dan sebagainya itu di sungai. Pada waktu itu ibunya Mbak Ainun ini lagi mengandung 7 bulan. Itu mengandung kakaknya. Dan kebiasaan ibunya Mbak Ainun itu kalau biasanya jam 1 malam itu melaksanakan sholat malam. Bukan sholat malamnya ya, kalau sholat malam itu biasanya kan ya sholat lah biasa. Tapi kebiasaan ibunya Mbak Ainun itu sebelum melaksanakan sholat biasanya itu mandi dulu. Karena itu memang sudah jadi kebiasaan. Makanya kalau nggak mandi mungkin sepertinya nggak afdol atau gimana ya. Kurang tahu, karena sudah jadi kebiasaan ya. Hari-hariannya ya gitu, biasanya kalau malam kalau mau sholat malam itu mandi dulu, dan mandinya itu nggak di rumah ya, mandinya itu di sungai seperti ceritakan di awal. Jadi kalau kegiatan apapun yang berhubungan dengan air itu biasanya ke sungai, dan kebetulan memang sungainya itu nggak jauh dari rumah, di belakang rumah gitu ada sungai. Dan tempat mandi atau buang hajat dan sebagainya itu biasanya dibuatkan bilik, dan itu memang ya, jadi di sungainya itu dibuatkan bilik untuk mandi, untuk kegiatan cuci-cuci baju atau apa, biasanya di situ semua. Dan itu sudah biasa di daerahnya ibunya Mbak Ainun ini. Tetapi yang terjadi malam itu tidak seperti biasanya. Jadi pada malam itu karena kebiasaan ya, sekitar jam 1-an itu ibunya Mbak Ainun ini mau melaksanakan sholat malam. Karena letak sungainya itu nggak jauh dari rumah ya,
ibunya Mbak Ainun ini tidak membangun ayahnya karena dianggap dekat lah, dan itu sudah biasa dilakukan. Makanya ibunya Mbak Ainun berangkat sendiri ke sungai untuk berniat mandi dan wudhu sekalian untuk melaksanakan sholat malam. Karena memang habis hujan, jalannya itu kan masih jalan tanah ya, jadi masih agak-agak becek itu. Makanya ibunya Mbak Ainun ini jalan pelan-pelan, karena penerangan kan nggak terang ya. Beliau hanya membawa penerangan lilin saja untuk menerangi jalannya itu, sambil disorotkan ke jalan supaya nggak terpeleset. Pelan-pelan beliau ini berangkat ke sungai. Sampai di sungai sudah siap-siap untuk membersihkan diri dan berwudu. Tapi yang diingat ibunya Mbak Ainun pada waktu itu, merasa kok nggak seperti biasanya ya malam itu. Jadi malam itu serasa itu udara atau di sekitarnya terasa lebih dingin. Ya perasaan beliau pada waktu itu ya mungkin habis hujan ya, makanya hawanya itu agak lebih dingin dari biasanya. Dan ternyata walaupun beliau berpikir positif ya, ada kejanggalan lagi yang dirasakan ibunya Mbak Ainun ini. Karena apa? Pada malam itu biasanya kalau malam itu kan ada suara-suara yang nggak sunyi lah, ada suara hewan dan sebagainya. Tapi malam itu beliau itu merasa kok rasanya sepi sekali ya, sudah hawanya agak dingin, tapi kok lebih sunyi dari biasanya. Nggak terdengar satu hewan pun, suara jangkrik atau suara apa nggak terdengar sama sekali. Walaupun begitu, tapi tetap masih positive thinking lah beliau ini. Nggak mau berpikir yang aneh-aneh lah. Dan memulailah seperti biasanya mandi dulu, kemudian berwudu dan sebagainya. Tapi semakin dirasa, semakin keanehan itu semakin sudah nggak bisa berpikir positif lagi. Dan juga sudah merasakan kok bulu kuduknya ini kok merinding gitu. Nggak lama setelah selesai mandi, memakai handuk mau berpakaian, nah, tiba-tiba ibunya Mbak Ainun ini mendengar suara cicitan anak ayam. Awalnya beliau heran, malam-malam gini kok ada anak ayam, apalagi dengan kondisi cuaca yang dingin seperti ini. Biasanya ayam-ayam jam segitu ya masih tidur semua lah. Apalagi anak ayam ya biasanya kan nempel di induknya. Nah ini jelas didengar sama ibunya Mbak Ainun ini. Karena penasaran dicarilah sumber suara itu, sambil memfokuskan cahaya lilinnya di sekitarnya. Dilihat kanan kiri tapi nggak kelihatan namanya anak ayam. Nggak begitu lama ya mencari asal suara itu karena nggak ketemu. Tapi suara ini ternyata semakin lama itu sepertinya semakin menjauh. Jadi semakin kecil gitu loh suaranya. Tapi di telinga itu terdengar jelas. Karena apa? Karena mungkin karena kesunyiannya itu ya. Kan tadi disampaikan ya bahwa kok malam itu rasanya sunyi senyap gitu loh. Nggak terdengar suara hewan malam. Makanya suara cicitan ayam itu walaupun jauh itu masih terdengar jelas di telinganya ibunya Mbak Ainun ini. Nggak hanya sampai di situ. Setelah suara anak ayam itu samar-samar, tiba-tiba beliau itu mendengar seperti ada gesekan bambu. Jadi seperti ada sesuatu yang berjalan gitu loh di alang-alang itu, jadi gesekan daun-daun gitu loh. Dan suara gesekan semakin lama itu semakin keras. Lah semakin kerasnya itu dari gesekan daun bambu. Mendengar itu tentunya ibunya Mbak Ainun ya semakin kaget ya. Karena waktu dilihat di sekeliling itu nggak ada siapapun di situ. Bahkan
semakin parah lagi, ditambah tiba-tiba ada angin yang berembus cukup kencang. Sampai namanya pohon bambu yang tinggi itu karena kencangnya angin itu sampai bergoyang tidak karu-karuan. Dan goyangannya itu ternyata hanya di area sekitar dekat sungai itu. Bisa dibayangkan ketakutan beliau, ibunya Mbak Ainun ya pada saat itu. Akhirnya beliau pun bergegas segera untuk cepat-cepat meninggalkan sungai itu. Setelah mengambil lilin sebagai penerangannya ya, beliau pun berjalan agak tergesa-gesa sambil mengarahkan lilinnya ke tanah karena jalannya kan becek ya habis hujan itu. Beliau kan juga takut walaupun tergesa-gesa jangan sampai terjatuh kan. Beliau pun berjalan agak cepat dikit. Lah di tengah perjalanan itu nggak tahu kenapa ya, perasaan ibunya Mbak Ainun ini sepertinya kan lihat pada waktu kan jalan sambil lihat bawah karena fokus sinarnya kan diarahkan ke jalan. Nggak tahu kenapa perasaan itu seperti lihat ke atas gitu loh. Itu nggak tahu perasaan atau jadi mata ini seperti pingin lihat ke atas. Dan begitu melihat ke atas, betapa kagetnya lagi ibunya Mbak Ainun. Karena apa? Begitu melihat ke atas, yang dilihat itu ada tangan ini sebatas jari sampai siku saja. Jadi ada tangan itu terbang di atasnya ibunya Mbak Ainun ini. Bayangkan ya kalau kita di posisi beliau pada saat itu. Tentu kagetnya bukan main. Saking kagetnya sampai berucap astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan sambil membaca doa-doa, membaca surat-surat pendek ya. Dan pada waktu menoleh ke atas itu sekali lagi ya, begitu melihat tangan terbang itu kaki beliau, badan beliau itu rasanya gemetar semua. Dan posisinya itu berdiri itu sampai nggak bisa menggerakkan badannya. Karena apa? Karena terfokus, terpaku melihat tangan terbang di atasnya tadi. Bener-bener saking gemetarnya sampai merasa nggak bisa digerakkan badannya ini. Sambil terus membaca ayat-ayat pendek sambil berdoa ya. Sampai tangan yang terbang itu semakin jauh dan akhirnya menghilang. Begitu sudah nggak melihat lagi tangan terbang itu, beliau ini seperti tersadar dan mulai menggerakkan kakinya. Begitu sudah mulai bergerak, langsung aja beliau sudah tancap gas, jalan cepat nggak peduli sudah jalan becek dan sebagainya itu sambil setengah berlari. Bayangkan ya, ibunya Mbak Ainun ini lagi hamil 7 bulan. Walau lari sekencang apapun, tetap beliau ini kan masih merasa membawa jabang bayi di perutnya. Makanya sambil lari pun tetap hati-hati jalan. Tapi dengan sambil kakinya yang masih gemetaran itu. Beliau jalan cepat sampai di depan rumah. Di depan rumah membuka pintu pun padahal pintu tuh nggak dikunci ya. Mungkin saking gemetarannya badannya itu ya, membuka pintu seperti kesulitan. Sampai odak-odak itu istilah orang Jawanya ya, diodak-odak itu ya pintu itu ya. Mencoba untuk membuka pintu dan akhirnya terbukalah. Begitu mendengar suara ribut-ribut itu tentunya ayahnya Mbak Ainun ini ya kaget tuh, walaupun tadi disuruh pulas kan kaget. Kok tiba-tiba ada suara ribut membuka pintu seperti orang menggedor-gedor pintu kan perasaannya. Ayahnya Mbak Ainun pun kaget, langsung loncat dari tempat tidur untuk melihat. Dan ternyata yang didapatinya adalah istrinya yang baru masuk rumah dengan nafas yang ngos-ngosan. Nggak hanya itu, bahkan ayahnya itu melihat sampai wajahnya beliau ini sampai pucat pasi. Mungkin karena saking takutnya tadi ya. Sambil ditanya ada apa gitu loh. Tapi
Ditanya ada apa-apa, ibunya Mbak Ainun ini nggak bisa jawab apa-apa. Bahkan tatapannya itu seperti orang yang sangat ketakutan. Karena menyadari kondisi istrinya ya, buru-burulah ayahnya itu mengambil air minum untuk menenangkan ibunya Mbak Ainun ini. Setelah dikasih minum barulah agak lebih tenang lah, disuruh istirahat sama ayahnya Mbak Ainun ini mulai agak tenang. Setelah mulai tenang, tapi tetap tangannya itu masih gemetaran. Beliau mulai menceritakan pelan-pelan ke suaminya bahwa baru saja mengalami kejadian. Mendengar cerita dari istrinya, ayahnya ini dengan tenangnya membuat menyuruh ibunya itu sudah nggak usah khawatir lah, udah nggak apa-apa, sudah nggak ada lagi seperti yang barusan dilihat tadi itu. Dan ibunya pun mulai tenang, akhirnya disuruh istirahat sambil ditungguin sama ayahnya Mbak Ainun ini. Itu tadi cerita dari Mbak Ainun ya. Tapi saya ada sedikit catatan ya. Yang terakhir ini ayahnya Mbak Ainun kan kelihatan tenang gitu loh. Seharusnya kalau melihat istrinya panik kan ikut panik. Setelah diceritain gitu ya, ternyata masih tenang gitu loh, bisa menenangkan ibunya Mbak Ainun ini. Atau mungkin ayahnya itu juga sudah pernah mengalami juga hal seperti itu, walaupun mungkin case yang berbeda ya. Makanya ayahnya ini bisa lebih tenang. Mungkin ada cerita yang lain ya Mbak Ainun, mungkin yang dialami ayahnya, cerita dari ayahnya, monggo ditunggu cerita lainnya Mbak Ainun ya. Terima kasih atas kiriman ceritanya Mbak Ainun. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian dari cerita Mbak Ainun ini, mohon bisa dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, ditunggu cerita-cerita berikutnya Mbak Ainun. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semua Dongeng Tengah Malam yang sudah mendengarkan mulai dari awal ya sampai terakhir cerita. Dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah, mohon bisa dimaafkan. Dan juga mohon jangan lupa ya komentarnya. Untuk yang di Spotify, monggo bisa mampir dulu di SIS Media Network di YouTube-nya ya, untuk bisa memberikan komentar, mungkin kritikan supaya penceritaannya itu lebih baik lagi. Monggo saya tunggu kritikannya, bisa mampir di YouTube-nya SIS Media Network. Dan yang mungkin ada pengalaman seperti yang cerita dari ibunya Mbak Ainun ya, monggo bisa kirim cerita melalui emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirimkan ke alamat email tersebut seperti Mbak Ainun. Itu tadi cerita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas supportnya di channel YouTube maupun Spotify. Saya Pak Ade Alvan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya.